Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Alhamdulillah, kali ini masih bisa menyapa teman-teman semua dan berbagi keseharian saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Di video kali ini, kegiatannya saya awali mulai dari memasak nasi, dan untuk kali ini tuh saya masak nasinya di dandang ya teman-teman. Nah, cuaca kali ini tuh hujan deras ya teman-teman, mulai dari pagi hari, dan ini tuh sekitar jam 8 pagi gitu ya. Dan untuk kali ini berhubung hujan deras, anak-anak tuh agak lama gitu bangunnya. Jadi saya memulai beraktivitas. Kalau bisa sih lebih cepat gitu ya dilakukan agar lebih cepat selesainya. Karena saya takutnya nanti Jayan itu keburu bangun. Karena kalau misalnya nanti dia udah bangun ya teman-teman, bisa jadi dia ngajak saya tidur lagi ke kamar karena dia itu orangnya ngentil ya. Jadi tipe orangnya itu minta ditemanin atau dikelonin terus. Nah, untuk nasinya udah bisa ditinggal ya teman-teman, tinggal nunggu matangnya aja. Di sini tuh saya lanjut kegiatannya untuk mencuci pakaian. Dan nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, di setiap kali saya punya niat untuk mencuci pakaian, udah pasti gitu cuacanya nggak pernah mendukung. Dan selalu hujan ataupun gerimis gitu loh teman-teman. Karena tadi si pakaiannya itu udah masuk mesin cuci, jadi udah aman ya, udah bisa disambil dengan pekerjaan yang lain dan tinggal diputar-putar aja. Di sini tuh saya sambilan untuk menggoreng ikan. Ini tuh rencananya ikannya mau saya sambal ya teman-teman. Karena belakangan hari ini tuh anak-anak saya itu lagi doyan-doyannya itu ikan sambal. Dan alhamdulillah ikannya udah matang teman-teman. Ini juga bukan tiba-tiba ya. Ini tadi sudah nunggu beberapa saat gitu. Untuk ikannya ini mau saya angkat terlebih dahulu agar nanti nggak gosong. Dan di sini tuh udah ikannya diangkat, jadi langsung saya masukkan aja untuk penggorengan sesi kedua. Ini tuh penggorengannya ada 3 sesi sebenarnya ya teman-teman, dan untuk ikannya itu tadi ada beberapa ekor, saya bagi 2. Dan untuk penggorengan ikannya ini seperti biasa ya teman-teman, harus diselang-seling, nggak boleh satu arah gitu. Karena nanti agak lama gitu ya untuk matangnya. Kalau misalnya diselang-seling gini dia lebih cepat matang dan lebih merata gitu matangnya. Sambil menunggu ikannya digoreng, di sini tuh saya mau iris-iris dulu untuk bawang. Ini tuh saya ada pakai bawang bombay dan ada sedikit jahe juga ya teman-teman. Ini tuh nanti saya mau masak sayur kucai gitu atau tumis sayur kucai. Dan di sini juga saya mau iris cabai merah. Ini tuh cabai merahnya saya pakai 2 buah untuk pemanis gitu ya agar nanti sayurnya itu nggak terlalu pucat atau nggak berwarna gitu cuma satu warna aja. Nah, teman-teman untuk cabenya di sini tuh saya iris mencong gini atau iris serong gitu ya, agar lebih cantik sih tampilannya. Kemudian di sini juga saya mau iris bawang putih. Untuk bawang putihnya saya lupa ya teman-teman ada berapa siung. Pokoknya saya kalau misalnya masak itu, masak tumis-tumis, saya lebih banyak menggunakan bawang putih gitu ya, karena saya doyan atau saya suka gitu untuk mencium aroma wanginya. Tadinya untuk bawang putihnya ini mau saya cincang halus gitu ya, tapi entah kenapa gitu berubah pikiran, jadi saya iris memanjang seperti ini aja teman-teman. Untuk bahan-bahan tumisannya itu, di sini tuh saya menyediakan bawang bombay itu separuh ya teman-teman atau setengah. Dan saya juga pakai jahe itu sedikit, saya cincang itu boleh juga digeprek. Saya juga menggunakan cabai merah itu 2 buah. Dan bawang putih tadi saya menggunakan 2 siung ya kalau nggak salah. Dan di sini juga saya pakai batang daun bawang yang bagian putihnya aja teman-teman. Biasanya kalau tumis-tumisan itu ada batang daun bawang, saya selalu gunakan ya, kecuali nggak ada langsung saya gunakan bawang putih aja. Untuk batang daun bawangnya di sini tuh saya iris dadu gini aja teman-teman, nggak iris mencong atau serong gitu ya. Dan ini tuh saya pakai 2 batang kalau nggak salah. Dan di sini tuh saya mau menggiling cabenya juga teman-teman, karena ini tuh mau saya sambal, jadi tuh lebih senang gitu ya, atau lebih suka kalau cabenya itu digiling manual seperti ini. Untuk cabai merahnya di sini saya gunakan secukupnya, dan untuk bawang merah bawang putih biasanya saya gunakan perbandingan 2 banding 1 gitu ya. Kalau misalnya bawang merahnya 4, pasti bawang putihnya 2.
Kalau bawang merahnya 6, pasti bawang putihnya 3. Saya sih gitu ya teman-teman kalau untuk menggunakan bawang. Dan untuk melumatkan atau menggiling cabenya ini, saya itu selalu menggunakan garam kresek gitu ya, atau garam kasar. Karena saya selalu menggunakan dua jenis garam ya teman-teman, satu garam halus dan satu garam kasar. Dan ini tuh udah halus ya teman-teman untuk cabenya. Kemudian di sini juga saya mau tambahkan tomat. Untuk tomatnya di sini mau saya iris-iris terlebih dahulu agar lebih gampang nanti pada saat digiling atau dilumatkan gitu. Dan gunanya garam kasar itu ya teman-teman, kalau untuk menggiling cabai-cabean seperti ini atau menggiling bumbu gitu dengan manual, saya rasa lebih cepat gitu ya prosesnya dan lebih gampang kalau menggunakan garam kasar. Nah ini tomatnya udah saya giling ya teman-teman, dan ini tuh nggak terlalu halus sekali sih saya yang giling tomatnya, karena nanti pada saat digoreng dia bakalan hancur juga ya. Dan di sini tuh saya cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman, karena tadi tangannya itu kena cabai gitu. Dan untuk sambalnya atau cabenya ini yang sudah halus mau saya sisihkan dulu. Oh iya teman-teman di rumah, kalian tim mana nih kalau nyambel, yang tim manual seperti ini atau tim blender? Kalau saya lebih suka manual gini ya teman-teman, karena dia sambalnya itu lebih enak rasanya. Nah, teman-teman ini tuh langsung aja saya masukkan ke dalam wajan, dengan minyak yang sudah panas, dan ini mau saya oseng-oseng sampai nanti benar-benar tanak gitu ya, teman-teman. Dan biasanya kalau kita giling manual gitu, itu proses pemasakannya nggak terlalu lama ya, karena dia nggak mengandung air. Nah, teman-teman, ini dia sambalnya udah wangi banget dan udah mau mateng ya, udah mau tanak. Di sini tuh nggak lupa saya tambahkan sedikit micin. Dan untuk micinnya ini saya menggunakan sasa ya, teman-teman. Boleh Ajinomoto juga. Terkadang saya pakai Ajinomoto juga. Nah, udah mateng teman-teman. Di sini tuh saya lanjut untuk tumis si daun kucainya tadi. Di sini saya menggunakan blue band ya, teman-teman, sedikit agar nanti tumisannya itu terasa lebih wangi gitu dan lebih gurih. Nah, ini tuh blue bandnya saya tambah sedikit lagi ya, teman-teman, karena saya rasa kurang. Dan di sini juga tambahkan sedikit minyak makan. Setelah panas, di sini saya langsung masukkan aja untuk bawang putih, kemudian saya oseng-oseng sampai kuning kecoklatan. Kemudian saya masukkan juga untuk bawang bombay. Bawang bombaynya di sini tuh saya oseng-oseng sebentar ya teman-teman, hingga dia harum atau wangi aja. Nggak terlalu lama gitu ya, biar nanti ada tekstur krenyes-krenyesnya juga. Kemudian di sini juga saya tambahkan untuk irisan batang daun bawang yang bagian putihnya aja. Dan saya tambahkan irisan cabai merah dan irisan jahe. Kemudian saya oseng-oseng sebentar ya teman-teman. Nah, ini tuh bawang-bawangannya udah matang ya teman-teman, udah wangi banget. Di sini saya mau tambahkan sedikit udang. Ini udangnya udah saya cuci dan sudah saya kupas ya. Kemudian udangnya ini saya oseng-oseng hingga agak setengah matang gitu ya teman-teman, udah berwarna merah. Dan saya tambahkan juga untuk daun kucai. Daun kucainya di sini juga saya oseng-oseng hingga nanti layu dan berubah warna gitu ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan toge. Ini tuh togenya udah saya putihin ya teman-teman bagian akarnya. Dan untuk semua bahan-bahannya ini juga sudah dicuci. Lalu saya oseng-oseng untuk beberapa saat hingga saya merasa kalau si togenya ini juga udah hampir setengah matang gitu ya, nggak sampai mateng. Dan di sini tuh mau saya tambahkan sedikit air. Ketika nambahkan sedikit air gini, jangan lupa ya teman-teman untuk apinya itu udah saya besarkan terlebih dahulu agar si airnya ini lebih cepat mendidih dan si sayurannya ini tetap fresh. Di sini saya tambahkan juga sedikit saus tiram, sedikit lada, kaldu jamur, dan sedikit garam. Dan nggak lupa juga ya teman-teman saya kasih sedikit kecap asin. Ini sih kecap asinnya kira-kira 1 sendok makan gitu ya. Dan saya oseng-oseng hingga benar-benar tercampur rata, agar nanti untuk bumbu-bumbunya itu merata dengan sempurna ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman untuk resep daun kucai atau tumis sayur kucai gitu ya. Boleh diikutin dan boleh di skip. Ini tinggal tunggu mendidih aja teman-teman, dan ini juga udah mateng.
Sambil masak, cucian juga udah selesai. Di sini tuh saya mau lanjut untuk jemur pakaian. Dan ini tuh udah sekitar jam 12 siang gitu ya teman-teman. Cuaca kali ini udah tinggal mendungnya aja, hujannya juga udah berhenti. Pokoknya dari tadi pagi tuh hujan terus ya, hingga jam 11-an atau jam setengah 12-an gitu teman-teman, baru hujannya tuh berhenti. Sebagian pakaian itu di sini saya hanger ya teman-teman, dan saya gantungin di sini agar nanti kalau misalnya tiba-tiba gerimis jadi lebih gampang untuk diangkat. Dan untuk sebagian pakaian lagi ini tuh nggak bisa dihanger ya teman-teman, karena ini berat, celana-celana jeans dan ada juga celana kain sih. Ini tuh saya jemurin di sebelah aja atau di samping rumah gitu teman-teman. Dan ini juga pakaiannya nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuma 3 potong aja yang dijemur di sini. Jadi nanti kalau misalnya cuacanya berubah atau hujan lagi, nggak sampai keteter. Karena jemuran pakaiannya di sini udah selesai juga, jadi kegiatannya mau saya lanjutkan untuk menyapu rumah. Karena ini tuh rumahnya belum saya sapu dari tadi pagi ya teman-teman. Karena kan baru selesai beraktivitas gitu, baru selesai masak dan baru selesai juga untuk menjemur pakaian. Nah, ini tuh mau saya geser sedikit gitu ya teman-teman, agar lebih enak gitu untuk nyapunya, agar debu-debu yang di bawah-bawah situ juga ikut tersapu, nggak ketinggalan gitu. Jadi nggak terhalang gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah disingkirin atau dipinggirin gitu, jadi kan udah enak nyapunya, tinggal lempang-lempang aja. Menyapunya udah selesai, di sini tuh saya lanjut untuk ngepel rumah. Ini tuh karena musim hujan gitu ya teman-teman, tadi pagi juga hujan gitu sampai siang. Dan ini untuk terasnya mau saya pel juga karena ini basah dan lumayan berpasir gitu ya. Pasirnya itu datang dari cipratan-cipratan air hujan itu ya teman-teman. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.